Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tentang modul ajar yang sudah kita buat dan juga sudah diimplementasikan di SMA 2 Bogor. Sebelum menuju ke penjelasan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Syifa Aulia dan kedua teman saya yaitu Sri Debi Eka Lestari dan juga Nada Syafia Fariza. Baik, untuk penjelasan pertama yaitu tentang identitas sekolah, di mana modul ini diimplementasikan di SMA N2 Bogor fase F di kelas 11 dengan materi pembelajaran khususnya pada Analytical Exposition Text. Hal pertama yang kami lakukan adalah memilih elemen yang akan kami terapkan pada modul ajar ini. Elemen pertama yaitu membaca dan memirsa. Membaca adalah keterampilan peserta didik untuk memahami isi dan makna dari bacaan. Sementara elemen memirsa adalah keterampilan peserta didik untuk menginterpretasikan dalam bentuk sajian visual ataupun audiovisual. Kemudian elemen kedua adalah elemen menulis dan mempresentasikan. Pada kegiatan ini, peserta didik akan menyusun teks analytical exposition, kemudian mereka akan mempresentasikannya di depan kelas berdasarkan kelompok yang sudah ditentukan sebelumnya. Kemudian, model yang kami gunakan adalah genre-based approach. Genre-based approach sendiri memiliki 4 sintaks, yaitu BKOF, MOT, JCOT, dan ICOT. Kemudian tujuan pembelajaran yang kami turunkan dari capaian pembelajaran di modul ajar kami adalah peserta didik mampu menganalisis dan menyusun teks analytical exposition dengan tepat. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan asesmen yang digunakan oleh modul ini. Jadi kita mau melakukan 3 asesmen. Yang pertama, asesmen diagnostik. Jadi peserta didik melakukan asesmen pada awal pembelajaran mengenai analytical text menggunakan website Kahoot. Jadi di diagnostic assessment ini berfungsi atau memiliki tujuan untuk mengetahui kognitif peserta didik tentang analytical text. Kemudian asesmen yang kedua, kegiatannya itu guru dan peserta didik melakukan diskusi ringan dengan mengajukan pertanyaan pemantik tentang COVID-19. Jadi di asesmen kedua itu kita menggunakan asesmen formatif atau asesmen yang digunakan saat pembelajaran berlangsung. Pada asesmen formatif ini kita menggunakan dua LKPD. Yang pertama itu LKPD yang pertama itu berisi tentang generic structure of analytical text dan language feature. Kemudian di LKPD kedua itu berisi peserta didik menyusun analytical text dan kemudian dipresentasikan. Nah, di asesmen kedua ini terjadi peer assessment karena saat kelompok atau peserta didik mempresentasikan hasil diskusinya, kelompok lain menilai atau teman sejawatnya menilai kelompok yang sedang presentasi. Kemudian asesmen yang ketiga itu atau sumatif. Tes ini tuh sumatif ini bertujuan untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam reading comprehension tentang analytical text. Pada asesmen sumatif ini yang kita gunakan, yang disajikan dalam bentuk pilihan ganda dinilai dengan instrumen rubrik. Baik, itu penjelasan asesmen dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Syifa. Baik, setelah penjelasan tentang asesmen dari teman saya yaitu Nada, saya akan menjelaskan tentang kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan sintaks genre-based approach. Yang pertama yaitu ada BKOF, Building Knowledge of the Field, di mana yang pertama guru meminta peserta didik untuk memperhatikan gambar yang sudah disediakan, dan selanjutnya peserta didik diberikan pemahaman yang mendalam tentang apa itu analytical exposition text. Pada kegiatan ini guru menyampaikan informasi-informasi atau materi yang sesuai dengan analytical exposition text. Setelah diberikan pemahaman tentang ini, siswa digali lebih dalam terkait dengan pertanyaan-pertanyaan tentang materi yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu tentang analytical exposition.
Baik, setelah penjelasan tentang asesmen dari teman saya yaitu Nada, saya akan menjelaskan tentang kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan sintaks genre-based approach. Yang pertama yaitu ada BKOF, Building Knowledge of the Field, di mana yang pertama guru meminta peserta didik untuk memperhatikan gambar yang sudah disediakan, dan selanjutnya peserta didik diberikan pemahaman yang mendalam tentang apa itu analytical exposition text pada modeling of the text. Pada fase MOT ini, guru menampilkan contoh teks analytical exposition yang berjudul The Importance of Having Request kepada peserta didik dan mempelajari bersama-sama dan juga membaca teks tersebut untuk mencari tahu bagaimana struktur teks dan juga argumen yang disampaikan pada teks tersebut. Yang kedua, guru meminta peserta didik untuk mengidentifikasi bagian-bagian penting dalam teks seperti pernyataan, pendapat atau tesis, argumen, penutup, dan juga conclusion. Selanjutnya, guru mengajukan pertanyaan lanjutan untuk memastikan bahwa peserta didik sudah mengerti dan juga memastikan pemahaman mereka tentang analytical exposition. Setelah itu, guru menjelaskan karakter dari teks analytical exposition melalui PowerPoint atau PPT dengan menggunakan beberapa fakta dan juga argumen yang ada di dalam teks yang sudah dijelaskan. Setelah itu, guru meminta peserta didik untuk merefleksikan apa yang telah mereka pelajari dan dibacakan. Selanjutnya yaitu Joint Construction of the Text atau JCOT. Dalam kegiatan JCOT ini, peserta didik diberikan LKPD yang terdiri dari beberapa aktivitas. Yang pertama yaitu menganalisis, yang merupakan termasuk pada C4 untuk menganalisis struktur teks dan juga unsur kebahasaan di dalam analytical exposition text. Selanjutnya yaitu menyusun C6 untuk menyusun analytical text dan juga mempresentasikannya. Setelah diberikan LKPD, peserta didik diberikan motivasi dan juga memusatkan perhatiannya pada LKPD yang akan dikerjakan. Lalu peserta didik dan juga guru membahas jawaban tentang LKPD 1. Kemudian peserta didik diberikan tugas secara berkelompok untuk mengkomunikasikan hasil dan juga menyusun analytical text. Setelah itu, peserta didik diminta untuk mempresentasikannya dengan menggunakan spinning wheel di depan kelas, dan juga setelah semua kelompok memberikan presentasinya, guru meminta peserta didik memberikan feedback atau komentar kepada setiap kelompok yang bisa disebut juga sebagai peer assessment. Dan yang terakhir yaitu ada ICOT atau Independent Construction of the Text. Pada kegiatan ini, guru menyiapkan analytical text kecuali pada bagian conclusion, di mana peserta didik diminta untuk melengkapi bagian conclusion secara individu sesuai dengan pemahaman mereka masing-masing. Dan juga peserta didik diberikan waktu untuk menulis conclusion sesuai dengan pengetahuan mereka tentang struktur teks analytical exposition dan mengumpulkannya di pertemuan selanjutnya. Baik, mungkin cukup sekian dari penjelasan untuk kegiatan pembelajaran modeling of the text. Pada fase MOT ini, guru menampilkan contoh teks analytical exposition yang berjudul The Importance of Having Request kepada peserta didik dan mempelajari bersama-sama dan juga membaca teks tersebut untuk mencari tahu bagaimana struktur teks dan juga argumen yang disampaikan pada teks tersebut. Yang kedua, guru meminta peserta didik untuk mengidentifikasi bagian-bagian penting dalam teks seperti pernyataan, pendapat atau tesis, argumen, penutup, dan juga conclusion. Selanjutnya, guru mengajukan pertanyaan lanjutan untuk memastikan bahwa peserta didik sudah mengerti dan juga memastikan pemahaman mereka tentang analytical exposition. Setelah itu, guru menjelaskan karakter dari teks analytical exposition melalui PowerPoint atau PPT dengan menggunakan beberapa fakta dan juga argumen yang ada di dalam teks yang sudah dijelaskan. Setelah itu, guru meminta peserta didik untuk merefleksikan apa yang telah mereka pelajari dan dibacakan. Selanjutnya yaitu Joint Construction of the Text atau JCOT. Dalam kegiatan JCOT ini, peserta didik diberikan LKPD yang terdiri dari beberapa aktivitas. Yang pertama yaitu menganalisis, yang merupakan termasuk pada C4 untuk menganalisis struktur teks dan juga unsur kebahasaan di dalam analytical exposition text. Selanjutnya yaitu menyusun C6 untuk menyusun analytical text dan juga mempresentasikannya.
Setelah diberikan LKPD, peserta didik diberikan motivasi dan juga memusatkan perhatiannya pada LKPD yang akan dikerjakan. Lalu peserta didik dan juga guru membahas jawaban tentang. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.